Halo, selamat sore. Jumpa kembali dalam obrolan terkini bersama Mas Yudi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan sore hari ini saya sedang menghadap beliau nih, salah satu tokoh muda kita yang sekarang ini menjadi public figure, dan beliau adalah Bapak Edwin Partogi Pasaribu. Selamat sore Pak Edwin. Selamat sore Pak Mas Yudi. Senang bisa bertemu. Siap, alhamdulillah. Ini beliau adalah Wakil Ketua LPSK nih, sedang dalam kesibukan yang luar biasa nih Bapak. Biasa ya. Pura-pura sibuk aja. Bagaimana Pak? Pura-pura sibuk. Pak Erwin, Ya. ini mohon maaf nih, saya Ya. mengganggu waktu Bapak ini. Ya. Saya tidak akan bertanya terkait dengan justice kolaborator, bukan. Iya, iya. Tapi terkait. Kalau ditanya juga nggak apa-apa. Oh baik. Pak. Tapi terkait dengan ini Pak, dengan perkembangan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Ya. Di mana Bapak pernah mengenyam pendidikan di sana sebagai alumni pertama Pak ya? Alumni angkatan keberapa gitu. Iya. Ya. Ya, kebetulan saya sekarang ditunjuk sebagai Ketua STIH Mitigasi. Selamat. Oh, jumpa kembali dengan alumni STIH ini. Iya. Pak, gimana Pak? Bapak dulu bisa tertarik itu masuk ke Akademi Litigasi itu Pak? Dia ya sebenarnya nggak sengaja ya, tapi membawa berkah. Ya, sengajanya karena saya sebenarnya lulus SMA tuh sempat tidak kuliah. Ya, soal kemampuan orang tua lah. Kemudian saya sempat nonton televisi, ada acara wisuda mahasiswa arti yang pada waktu itu dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, ya, mungkin juga di kalangan Mahkamah Agung. Kesannya kan jadi wah luar biasa banget nih kampus. Nah, termasuk juga disampaikan bahwa lulusannya disalurkan bekerja di pengadilan. Gitu. Pada saat itu dalam situasi mungkin ekonomi orang tua sudah pensiun, ya, bayangan kita bagaimana cari pekerjaan yang bisa kemudian selesai dapat pekerjaan, cari pendidikan, kuliah, ya selesai bisa langsung bekerja. Jadi itu menarik buat saya, yang kemudian membuat saya kemudian mendaftar menjadi mahasiswa di Altri. Ya selama di Altri, menurut saya juga kampus ini letaknya bagus ya, di Jakarta Pusat. Iya betul Ya, Jakarta Pusat. Jadi dia mudah dijangkau dari manapun, ya. Tapi juga saya pun di Jakarta Pusat bukan di tempat yang bising. Karena kan agak masuk ke dalam ya, yang sebenarnya sangat mudah dijangkau ya. Dekat hotel, kemudian dekat dengan lapas Salemba, ya. Jadi kalau dari sisi tempat cukup strategis gitu. Nah, selama saya belajar sana, saya ketemu dengan orang-orang hebat di negeri ini yang namanya kita temui di buku-buku, ya kan, di pemberitaan sebagai akademisi, ya. Ada Pak Lubi Lukman, Profesor Lubi Lukman, ada Pak Daud Pak Daud, dosen hukum Islam. Sebagian besar banyak dosen-dosen yang mengajar itu adalah dosen dari Universitas Indonesia, ya, gitu. Jadi ilmu yang saya peroleh itu sekalipun bukan di sekolah negeri, tapi kualitasnya sepertinya 11-12. Jadi ilmu itu sampai sekarang masih melekat di saya, masih teringat, karena memang sebenarnya teori-teori itu baru terasa ketika kita praktek. Ketika kita praktek, kita dibenturkan oleh banyak situasi yang menguji kita, yaitu kadang-kadang dia keluar. Jadi apa yang pernah belajar diajarin dulu keluar jadi ingatan lagi. Oh iya begini dulu ajarannya. Oh dulu begini teorinya. Nah begitu Pak. Jadi dengan mata pelajaran dan mata kuliah yang Bapak tempuh di sekolah tinggi. Ya, kami dulu masih akademi Pak. Akademi Litigasi. Masih akademi Litigasi. Sekarang seberapa menunjang tugas Bapak akhir-akhir ini? Ya tentu saya sampaikan tadi bahwa
kalau mau berpengetahuan hukum ya nggak bisa langsung lompat ke jadi apa namanya magister atau S2 ya, tapi tentu harus dari S1, dari D3 S1 itu karena itu pelajaran utamanya untuk pengetahuan hukum, ya kan. Gitu. Kalau udah S2 kan udah lebih spesifik ya, bahkan ya tidak semua mata kuliah dasar atau mata kuliah hukum yang umumnya kita dengar dalam perbincangan tuh nggak terkupas gitu ya, karena dia udah lebih spesifik. Jadi tentu bermanfaat sekali ya bahwa dari dosen-dosen yang cukup ternama ya, kemudian juga pelajaran-pelajaran yang mungkin juga pada masa itu tidak semua fakultas hukum memilikinya ya. Ya saya kuliah di tahun 90-an ya, yang juga kan masa itu berbeda sama sekarang, belum ada handphone ya. Pager ini baru tahun 97 baru pager ya kan. 98 segala macam itu baru ada handphone ya. Jadi misalnya dulu kita ada pelajaran stenografi. Stenografi itu cara menulis yang singkat, cepat ya. Karena tugasnya membuat notulensi, membuat catatan dari percakapan yang sedang terjadi misalnya di persidangan. Jadi ada huruf-huruf yang memang tidak lazim kalau kita lihat ke misalnya kalau kita datang ke candi ya, kita dilihat bahasa Sanskerta dan tulisan-tulisan itu, nah mirip gitu lah. Masih juga ya, zaman dulu. Iya. Ya sekalipun sekarang tentu mungkin sudah perlu disesuaikan ya karena situasinya karena dukungan teknologi segala macam. Ya tapi terus saya ilmu yang saya dapat dari dosen-dosen yang cukup ternama ya itu mesti menjadi ingatan buat saya bagaimana tentang apa namanya ilmu hukum, teori hukum ya, asas hukum dan bagaimana penerapan hukum itu seharusnya gitu. Luar biasa Bapak Edwin Partogi Pasaribu, sarjana hukum, master hukum, wakil ketua LPSK periode kedua Pak ya? Iya, periode kedua. Sampai tahun 2024. Iya. Kami mengharapkan Bapak terus sukses Pak. Amin, amin. Bukan saja semoga menjadi, sama-sama sukses. Iya, bukan saja menjadi komisioner tapi menjadi tokoh nasional yang lebih lagi. Amin. Pak, himbauan Bapak ini terhadap generasi muda supaya bagaimana mereka mencari masa depan melalui pilihan perguruan tinggi. Ya. Jangan sampai dia sudah mengeluarkan biaya banyak tapi ternyata setelah tamat dia akan mengalami kesulitan di dalam mengembangkan profesinya. Bagi Bapak, himbauan Bapak terkait dengan para generasi muda ini terhadap minat untuk sekolah di sekolah tinggi ilmu litigasi. Ya, ya secara umum menurut saya memang di tingkat SMA ya itu kan biasanya ada tes minat bakat oleh psikolog. Itu bisa jadi salah satu rujukan setelah lulus SMA itu mau ambil kuliah apa ya, apakah seperti ilmu sosial ataukah yang lebih spesifik seperti pertambangan, dokter atau seperti itu. Tentu itu bisa jadi salah satu cara untuk mengetahui kecocokan kita itu di mana. Namun di sisi lain kita juga dengan perkembangan zaman teknologi yang luar biasa ini sebenarnya kita harus juga jeli untuk melihat sektor-sektor pekerjaan apa saja Kak yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Gitu ya. Nah, kalau yang saya baca salah satunya adalah di soal hukum. Ya di soal hukum karena orang punya pengetahuan hukum itu ruang kerjanya cukup terbuka lebar, tidak melulu misalnya membayakannya polisi, jaksa, hakim atau pengacara. Ya betul. Di semua kantor baik pemerintah maupun non pemerintah itu biasanya ada biro hukum. Di luar yang organisasi di non pemerintah ada juga kebutuhan untuk
konsultasi hukum. Jadi salah satu menurut saya pilihan yang masih bisa menjadi salah satu favorit adalah belajar hukum ya di sekolah tinggi ilmu hukum litigasi salah satunya. Nah, karena kenapa di STIH litigasi ya atau sekolah tinggi ilmu hukum litigasi, ya tadi saya sampaikan dia ada di pusat kota, ya, ada di Jakarta Pusat gitu. Kemudian ya karena ada di Jakarta Pusat kan lebih mudah dijangkau. Iya, betul. Dari sisi pembiayaan juga cukup kompetitif, ya, dengan tenaga pengajar yang memang profesional di bidangnya. Iya, betul. Bahwa kemudian nanti kemudian menjadi apa, kalaupun mau membayarkan menjadi tenaga kerja di perkantoran, Ya. Salah satu jalannya kalau dari STIH itu ada kesempatan untuk bekerja ke lingkungan Mahkamah Agung, pengadilan, ya kan? Karena memang juga STIH litigasi sudah punya kerjasama dengan Mahkamah Agung. Namun sebenarnya tadi saya sampaikan wilayah kerja sarjana hukum itu tidak sebatas di pengadilan, ya, menjadi PNS di Kementerian Perdagangan ini sangat terbuka, menjadi pengacara juga bisa, ya kan, apapun termasuk mau jadi politisi juga bisa gitu. Tetapi ilmu hukum itu sangat luas jangkauannya, kebutuhannya sangat tinggi sehingga jangan khawatir bahwa kemudian ilmunya itu tidak bermanfaat atau tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam soal berpenghasilan. Jadi menjadi sarjana hukum itu sesuatu hal yang masih menurut saya sektor yang menjanjikan untuk menunjang karir ke depan setelah kita selesai dari dunia pendidikan. Nah, demikian Pak. Waduh, luar biasa nih Pak. Iya. Ini Bapak nih saya minta tetap menjadi tenaga pengajar dan suatu waktu memberikan kuliah umum di kampus yang Bapak tinggalkan sudah berapa tahun yang lalu ini. Iya. Sama. Di sela-sela waktu Bapak ini. Closing statement Bapak. Ya, kita itu punya problem dengan soal kemiskinan secara umum, Pak. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa kemiskinan itu disebabkan juga karena pendidikan, kesenjangan pendidikan, tapi kemiskinan juga bisa disebabkan oleh kesenjangan pergaulan. Jadi kalau semakin kita memperluas pergaulan kita, ya, tidak hanya sebatas pada dunia pendidikan yang sedang kita jalani, itu sebenarnya membuka banyak ruang kesempatan kita, itu juga memperluas cakrawala kita. Nah, jadi yang penting itu bukan hanya menempuh pendidikan formal seperti apa, tapi memperbanyak kawan, ya kan? Terutama kawan-kawan yang bisa menstimulus kita untuk lebih baik. Iya, betul. Kalau yang tidak bisa menstimulus lebih baik itu kawan yang berbahaya. Jadi kita harus punya kawan yang selalu bisa memancing kita, menstimulus kita untuk lebih baik lagi. Nah, jadi tidak hanya kuliah yang diperlukan, bukan soal nilai yang bagus, ya, tetapi apa yang kita pelajari itu kita kemudian ingat dan kemudian kita bisa implementasikan. Di sisi lain, hubungan sosial, perkawanan, kepedulian terhadap sosial juga harus menjadi bagian dari aktivitas dan ibadah kita. Luar biasa. Luar biasa. Sahabat semuanya, demikianlah perbincangan saya ini, kesempatan yang sangat terhormat bagi saya bisa bertemu dengan beliau ini di sela-sela kesibukan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua saja yang berpikir ini. Terima kasih Pak Edwin Partogi, Pak Sepak. Terima kasih atas kesempatannya, sukses untuk Bapak. Sukses selalu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.